Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Damar Adi Firdaus dengan NPM 25783110. Di sini saya akan menjelaskan materi-materi pertemuan sebelumnya. Seperti yang pertama, ada prosedur, ada fungsi, ada rekursif, dan ada sequential search dan binary search. Oke, memasuki topik yang pertama. Di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur terlebih dahulu. Menurut saya itu definisi dari prosedur sendiri itu tuh eh, apa ya? Prosedur itu tuh sebuah subprogram yang berisi rangkaian instruksi yang menjalankan suatu tindakan, eh, tapi dia tidak mengembalikan nilai dari apa, sebuah program tersebut. Dia hanya melakukan aksi aksi saja, tidak perhitungannya gitu. Oke, eh, pada prosedur sendiri itu tujuan penggunaannya itu apa ya? Lebih ke untuk memecah program-program yang apa? Yang seperti yang agak susah dibaca gitu ya. Menjadi lebih 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 apa? Lebih kecil agar mudah dikelola. Kurang lebihnya seperti apa ya? Nama lainnya itu seperti modularisasi. Terus tujuan kedua itu ada menghindari duplikasi atau apa kesalahan dalam kode. Karena dalam penulisan kode itu bisa jadi kita ada kesalahan apa ya? Kesalahan nulis kita ketik ketika kita tuh mengetiknya ada yang bisa double, ada yang kurang gitu. Terus tujuan ketiga itu untuk meningkatkan atau memudahkan pengguna itu membaca program tersebut. Selanjutnya yaitu tujuan penggunaannya yang terakhir yaitu untuk memudahkan debugging ketika ada kesalahan sistem atau bug. Oke. Hmm, terus penjelasan teknisnya dari apa prosedur sendiri. Teknis dari prosedur itu sendiri itu seperti ketika nih, ketika kita memanggil sebuah prosedur, kita mendapatkan salinan parameternya atau pass by value atau referensi dari apa pass by reference tergantung pada bahasanya. Setelah itu kontrolnya itu apa ya? Program itu akan dikembalikan ke pemanggil, tidak memiliki, tetapi dia tidak memiliki returnnya, tidak memakai return. Contoh di studi kasusnya, ketika apa ya kita membuat aplikasi apa program sebuah program atau aplikasi sebuah kasir atau kasir. Biasanya kita menggunakan prosedur untuk apa namanya menampilkan menu, mencetak struk, dan mengikut data pelanggan. Dari apa dari aksi-aksi di atas ini sebenarnya bukan perhitungan, maka bisa disebut dia adalah prosedur. Dia akan menjalankan aksi, tidak melakukan perhitungan. Oke. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang apa topik kedua atau materi dua, yaitu ada fungsi. Definisi dari fungsi sendiri apa ya? Fungsi ini kurang lebihnya sama seperti apa namanya si prosedur tadi. Namun si fungsi ini dia tak melakukan perhitungan. Tidak seperti si prosedur, dia tidak melakukan perhitungan tapi melakukan aksi saja. Kalau si fungsi ini dia melakukan perhitungan dan mengembalikan suatu nilai. Satu nilai, nilai ini yang akan dapat dipakai oleh bagian lain dari program tersebut yang akan dipakai seperti main programnya yang menggunakan. Tujuan dari penggunaan apa fungsi sendiri yang pertama yaitu untuk menghasilkan nilai perhitungan agar lebih apa ya,
lebih mempermudah kita untuk melakukan perhitungan, menghasilkan perhitungan yang kompleks dan rinci jelas. Yang kedua itu ada apa namanya, mempermudah kurang lebihnya mempermudah kita untuk menuliskan ekspresi dari matematika sendiri. Karena di sini kita melakukan perhitungan. Eh, yang ketiga itu memudahkan kita untuk apa namanya, eh, reusability. Oke. Terus tujuan keempat atau yang terakhir itu kita untuk memudahkan kita juga untuk melakukan pengujian apa namanya, program atau testing program. Eh, Menjelaskan secara teknisnya, fungsi ini mengembalikan nilai yang telah dia hitung ke pemanggil menggunakan return. Eh, Umumnya tidak melakukan perubahan besar pada variabel di luar pada apa fungsi tersebut. Ya, boleh materi yang jadi apa ya? Kurang lebih ini kadang kita di sini juga ketika membangun itu kita menggunakan sense dan output. Si sense untuk memanggil dan si output itu untuk menampilkan gitu. Terus dalam studi kasus umum ya, eh, ya, studi kasus umumnya itu seperti kita nih itu nilai mahasiswa atau siswa. Oke, apa menghitung, kita membuat program yang menghitung nilai siswa dan mahasiswa. Nah, di situ kan kita pasti ada perhitungan perhitungan dari apa jumlah mahasiswa dan rata-rata dari mahasiswa yang tersebut, rata-rata nilai dan rata-rata eh nilai dan kita jumlahkan, kita bagi dengan rata-rata apa jumlah mahasiswa dan siswanya. Bisa juga untuk menentukan apa namanya nilai dalam bentuk abjad seperti A, B, C dan seterusnya. Nah, dalam perhitungan tersebut kan itu dilakukan pada sebuah function ya. Nah, setelah si function itu mengerjakan selesai menghitung, si function ini mengembalikan ke main programnya. Nah, jadi pada fungsi ini poin pentingnya itu si fungsi ini nih dia mengembalikan nilai yang telah dikerjakan oleh si fungsinya. Gitu. Itu kan yang kita fungsi. Selanjutnya yaitu rekursif. Definisi dari rekursif sendiri, apa namanya? Definisinya itu rekursif itu apa ya? Adalah teknik memprogram teknik apa ya? Teknik pemrograman di mana si apa namanya? Fungsi ini memanggil dirinya sendiri secara berulang untuk menyelesaikan apa namanya? Sebuah masalah yang sama, akan tetapi dengan ukuran lebih kecil. Gitu. Dan ini kayak fungsi yang memanggil dirinya secara berulang gitu, sampai apa yang kita cari itu terpenuhi. Gitu. Apa namanya di rekursi sendiri apa karakteristik terpentingnya atau syarat wajib rekursi itu yang wajib ada di rekursi itu seperti best case atau kondisi dalam apa kode itu berhenti. Terus ada recursive case atau pemanggilan diri sendiri, dan apa namanya ukuran input tuh harus mengecil untuk menghindari infinite recursion atau
gimana ya, kita menjelaskan seperti ketika kita mencari itu harus ada apa, titik hentinya, titik mulai dan titik henti, agar tidak apa infinited. Kalau infinite, program akan tidak berjalan, program itu tidak akan berjalan dengan baik. Oke, penjelasan teknis ada apa namanya, secret accuracy sendiri. Penjelasannya seperti apa ya, ketika kita memanggil fungsi yang disimpan dalam class tag, jika rekursi terlalu dalam, apa namanya, kemungkinan stack overload atau kelebihan apa, stack overload itu kan jadi error. Oleh karena itu, penggunaan base case itu sangat penting. Nah, selanjutnya yaitu ada jenis rekursi. Yang pertama yaitu ada rekursi linear, di mana kita menggunakan faktorial n min 1 atau fn ya, f tutup kurung f kurung tutup kurung n, f buka kurung n tutup kurung. Terus yang kedua itu ada recursive tree atau recursive point, di mana dua pemanggilan itu menggunakan Fibonacci fn 1 plus fn min 2. Terus yang ketiga itu ada tile regression, di mana bentuk khusus yang bisa dioptimalkan untuk menjadi sebuah keulangan. Contoh segitiga sisi sendiri, seperti kita membuat apa namanya, segitiga sisi itu kita belajar permutasi atau kombinasi pada matematika. Ketika kita apa, akan menggunakan sesi kuadrat juga, ketika kita melihat sebuah motor apa ya, secara umum itu ketika kita melihat sebuah cermin pemandangan kita secara buram, atau kita ketika kita menggunakan folder dan mengfolder lagi gitu sampai seterusnya sampai nggak selesai. Nah, si folder yang pertama ini adalah bisa disebut kita sebut sebagai base case. Terus ketika kita muter lagi gitu bisa disebut si recursive case, recurrent atau recurrent. Selanjutnya ada apa namanya, tipe 4 yaitu tentang apa namanya, sequential share. Definisi dari sequential share sendiri yaitu apa ya, dia memeriksa setiap elemen dari kiri ke kanan hingga yang kita cari itu ditemukan atau mencapai akhir dari array ya. Gitu. Biasanya si apa namanya, sequential shapes ini, dia ini sebuah data tapi kita ini tidak perlu mengurutkan, tapi kita harus mencari, digunakan kembali. Terus apa ya, bentuk analisis dari si sequential search sendiri tidak. Yang pertama itu ada worst case, terus ada average case dan best case. Dipanggil. Terus kelebihan dari namanya sequential search ini, ya ini sangat sederhana, tidak perlu apa, tidak membutuhkan data yang terurut.
biasanya ini apa si sequential ini nih cocok untuk data yang kecil, apa tidak cocok untuk data yang besar. Ketika data-data yang kecil ini, walaupun kita tidak mengurutkan, kita lebih mudah untuk apa melihat secara jelas dan apa namanya, walaupun tak urut kita bisa terbaca dengan jelas karena cuma sedikit data yang kita tidak terlalu banyak membacanya. Terus kekurangan dari apa namanya sequential search, eh, biasanya dia ini tidak efisien untuk bila apa namanya bila mana pencarian ini lebih sering dilakukan atau kita melakukan secara berulang pencariannya. Terus ketika kita juga mencari data yang lebih besar itu sebenarnya bisa mencari tapi akan terjadi apa ya loading yang sangat lama. Studi kasusnya itu seperti apa? Studi kasus umumnya itu seperti ketika kita mencari program yang di bawah kita mencari elemen atau array di bawah dari 100 itu termasuk sedikit ya data kecil. Biasanya kita mencari juga data acak yang jarang dicari daripada data tersebut dan strukturnya kan tidak terlalu ada di situ dan karena kadang dari si sebuah komputer atau tracking dia keliru meluruskan. Oke, selanjutnya yang terakhir materi atau topik terakhir yaitu apa binary search. Binary search sendiri ini definisinya ini seperti mencari elemen pada data pada array namun yang terurut ya seperti si sequential search. Kalau sequential search tadi dia kan datanya tidak terurut nih. Nah di binary search ini dia datanya sangat terurut. Nah ketika data itu sudah terurut kita tuh mencari sebuah apa namanya pencarian itu lebih mudah karena data itu sudah terurut dengan cara gimana ya kita nih membagi ruang pencarian itu seperti dua langkah ya. Seperti kita mencari kelompokannya seperti kelompok kiri dan kelompok kanan, kiri dan kanan ya. Terus untuk analisis dari apa namanya binary search sendiri, yang pertama itu ada apa namanya time complexity faktor yang sangat kompleks dan ada space. Kemudian dari binary search sendiri kita melakukan pencarian itu sangat cepat karena ada sebuah apa namanya komputer atau kita mengelompokkan menjadi dua kanan dan kiri misalnya. Biasanya apa kelebihan ini sangat cocok untuk melakukan pencarian pada data yang besar. Dan kelebihan yang terakhir itu ada apa namanya? Dalam melakukan pencarian itu lebih stabil karena pada data tersebut itu sudah sangat terurut. Terus kekurangan dari apa namanya si binary search sendiri, dia ini tidak bisa pakai jika data tidak terurut atau gimana ya? Tidak berlaku untuk data yang tidak urut. Gitu. Si binary search ini sebenarnya dengan sequential search ini kan sama, namun
si Ben Research ini dia tuh lebih kompleks dari si sequential search. Jadi kekurangannya apa ya? Bukan kekurangan sih maksudnya, lebih ke kelebihan lagi. Terus contoh studi kasusnya, Ben Research ini digunakan pada apa namanya? Searching database di database yang indeks dan searching di dictionary atau kamus digital dalam struktur data seperti binary search tree atau binary search apa pohon pencarian binary pohon dan pada sistem pencarian cepat atau search bar. Oke, kurang lebihnya materi yang saya sampaikan sudah cukup. Dan jika ada penyampaian kurang jelas mungkin karena terkendala dari suara saya atau cara pembacaan saya ini, saya mohon maaf. Dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.